Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar kita membuat aplikasi dengan Flutter untuk mengimplementasikan state management. Pada latihan sebelumnya kita telah mengembangkan aplikasi yang membutuhkan state management. Kali ini kita akan merefaktor pada aplikasi kita sebelumnya dengan memanfaatkan library state management yaitu provider. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menambahkan package provider ke dalam project aplikasi yang kita buat. Kita bisa menambahkannya secara manual di pubspec.yaml. Kemudian kita tambahkan di bagian dependencies, di sini kita tambahkan provider, versinya berapa. Atau bisa juga cara mudahnya kita bisa menambahkannya dengan melakukan flutter pub add provider begitu. Kalau misalkan kita menambahkan secara manual di file pubspec.yaml, kita masih harus melakukan flutter pub get. Setelah package berhasil ditambahkan, maka selanjutnya kita buat folder baru bernama provider di folder lib. Di folder lib kita buat folder baru namanya provider. Selanjutnya di dalam provider ini kita buat file namanya dan todo provider.dart. Kemudian di file ini, di berkas ini kita buat kelas namanya dan todo provider, tapi sebelumnya kita import dulu. Import package namanya foundation. Kemudian kita buat kelas dengan nama dan todo provider yang extends ke mewarisi kelas yang namanya change notifier. Kemudian change note kelas ini di kelas ini kita akan menyimpan state. Oleh karena itu kita pindahkan variabel state sebelumnya ke dalam kelas ini dan kita tambahkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Pertama kita definisikan state-nya final list dan to-do list. Kemudian awalnya nilainya adalah kosong. Selanjutnya kita buat juga metode get-nya yang akan mengambil list of string dari state get dan to-do list. Tapi ini namanya kita buat beda. Ini sama dengan atau mengembalikan dan to-do list Kemudian kita buat function finish untuk menandakan apakah sebuah to-do itu untuk ngeset bahwa sebuah to-do itu sudah finish, untuk masukkan ke dalam set state, maksudnya ke dalam state, untuk masukkannya ke dalam variable state. Kita gunakan metode namanya finish dengan parameter to-do name-nya, Kemudian yang dilakukan di function ini adalah dan to-do list-nya kita isi dengan to-do name, dan to-do list kita isi dengan add to-do name. Kemudian kita panggil notify
listeners, notify listeners. Ini harusnya hanya kecil, notify listeners. Ini nggak ada kurungnya. Oh, ini list of string. List of string. Jadi state-nya berupa list of string. Kemudian pada metode finish ini, setelah kita menambahkan data ke dalam dan to-do list, kita panggil fungsi notify listeners. Fungsi ini akan memberitahukan kepada widget yang menggunakan state ini bahwa telah terjadi perubahan sehingga harus membangun ulang user interface. Selanjutnya kita tambahkan widget change notifier provider ini di atas widget yang membutuhkan state. Jadi di main.dart dalam kasus kita ini state dibutuhkan di widget to-do list, di widget to-do list. Nah, di sini menggunakan state-nya. Dan juga di done modulis, di done to-do list, di done to-do list. Dan juga di done to-do list. Nah, di sini ada done to-do list. Di sini juga ada done to-do list. Nah, di sini ini yang membutuhkan state, membutuhkan state-nya. Ini juga. Sehingga kita dapat meletakkannya di atas widget di atasnya. Kita dapat meletakkannya di atas widget modul page, to do page, di atas widget to do page. Kita tambahkan di sini di atasnya di material app, kita bungkus wrap with widget, kemudian kita kasih widget change notifier provider. Change notifier provider. Kemudian ini membutuhkan parameter create. Parameter create-nya ini kita isi dengan sebuah function tanpa nama. Parameternya konteks dan mengembalikan dan to do provider. To do provider. Ini change notifier providernya change notifier provider. Nah, ini auto import. Nah, ini. Supaya mengimport package provider. Sekarang kita telah menyediakan state melalui change notifier provider. Kita bisa mulai menggunakannya dengan widget consumer. Widget consumer ini membutuhkan parameter wajib yaitu builder. Builder berisi fungsi yang membutuhkan 3 argumen. Argumen pertama adalah konteks, argumen kedua adalah objek provider yang sebelumnya sudah dibuat, kemudian argumen ketiga berupa widget yang dapat kita gunakan di bawah hierarki consumer namun tidak perlu dibangun ulang setiap state berubah. Jadi di sini ada item builder. Ini yang tadinya menggunakan set state kita ganti supaya menggunakan provider. Return consumer, kita tambahkan widget consumer
consumer. Widget consumer ini membutuhkan parameter wajib yaitu builder. Di builder ini berisi fungsi. Builder ini berisi fungsi yang membutuhkan 3 argumen. Argumen yang pertama adalah berupa konteks. Kemudian argumen kedua ini adalah value-nya. Objek provider yang sebelumnya sudah kita buat. Ini berarti kelebihan ya. Konteks, kemudian yang sebelumnya udah kita buat itu adalah done to do provider. Kita gunakan variabel data. Kemudian parameter yang ketiganya ini, argumen ketiga ini berupa widget yang dapat kita gunakan. Widget. Nah, function ini akan mengembalikan return to do tile. Ini parameternya ada to do name-nya yaitu to do list pada posisi index. Kemudian is done-nya true ataukah false. Kalau misalkan kondisinya true ini kalau data dan to-do list-nya true. Ada isinya. Ada isi yang sama dengan to-do list index. Contains ini data. Contains to-do list index. Selanjutnya ketika diklik, on kliknya ini berisi sebuah function juga yang menjalankan data finish, memanggil data finish to do list pada posisi index. Perbedaan mencolok antara penggunaan set state dengan provider adalah pada set state ini seluruh widget di dalam method build ini akan dibangun ulang, sementara pada provider hanya widget yang dibungkus widget consumer saja. Yang dibangun ulang. Oleh karena itu penting untuk meletakkan consumer pada lingkup sekecil mungkin dan hanya pada widget yang dibutuhkan. Ini kalau sekarang kita jalankan, nah ini udah bisa. Tapi ketika di sini dilihat hasilnya, nah ini belum tampil. Terkadang kita perlu mengakses data dari state, namun tidak perlu mengubah UI. Untuk kasus ini, kita bisa menggunakan provider of untuk mendapatkan data dari state. Jadi di kelas data to do list, di bawah ini ada kelas data, maksudnya dan to do list, di kelas dan to do list ini kita tambahkan, kita definisikan di sini
Di sini final dan to do list. Ini ngambil dari sama dengan provider of dan to do provider oh ini kurungnya. Kemudian parameternya berupa konteks, listennya nilainya false, manggil method dan to do list. Ini di sini nggak dipakai, ini bisa di disable, dihapus saja. Kemudian ini dibuang. Nah, jadi ketika memanggilnya ini juga, nah ini di sini ini nggak perlu. Jadi di sini kita tambahkan cons. Kita perlu menambahkan tadi di parameter listen. Di parameter listen di sini kita tambahkan false untuk menandai bahwa provider tersebut tidak peduli dengan perubahan data. Nah, sampai di sini kita telah mengimplementasikan provider untuk state management. Ini kalau dijalankan, nah udah. Ini dan dilihat, nah ini hasilnya sama saja. Cuma kalau ini kita menggunakan provider. Karena widget tree kita sudah tidak membutuhkan variabel state yang sudah dipindahkan ke provider, tadi kita disable. Nah ini kita disable. Manfaat lain dari penerapan state management ini adalah terjadi pemisahan kode yang bertugas menampilkan UI dan kode berupa logiknya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di penggunaan provider. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.